Ternyata dulu Prank pernah berambisi mencari pohon suci itu, tapi karena ia tak pernah mendapatkan mata panah suci, lantas ia pun menyerah untuk mencarinya. Lalu tak lama kemudian mereka diserang dan dibius oleh suku pedalaman yang membuat mereka semua tak sadarkan diri. Mereka bertiga pun dibawa oleh suku pedalaman untuk menghadap ketua suku. Saat mereka bertiga tengah berhadapan dengan ketua suku, Prank pun berbicara menggunakan bahasa suku tersebut dan meminta agar mereka semua dibebaskan. Lalu ketua suku tersebut meminta mata panah suci sebagai jaminan dan mereka bertiga bisa pergi. Tetapi Lily enggan memberikan mata panah suci itu. No, I cannot give you the arrowhead. Lalu, Lily pun berhasil melepaskan ikatan di tangannya dan berhasil mengambil salah satu tombak dan mengarahkannya ke ketua suku tersebut. Lantas ketua suku itu pun membuka topengnya dan berbicara dengan Prank bahwasanya mereka sudah lelah dengan sandiwara ini. Dan lagi ternyata suku pedalaman itu adalah akal-akalan Prank agar ia bisa mendapatkan mata panah suci. No, I'm tired and this is a whole production with this Lily yang marah pun lantas menampar Prank. Setelah itu, Lily pun meminta salah satu anggota suku tersebut untuk menerjemahkan ukiran yang ada di kalungnya. Dan ukiran itu tertulis, air mata rembulan punya kekuatan untuk menyembuhkan apapun. Untuk membuktikan kau layak, kau harus merubah air menjadi batu, lalu sembuhkan patah hati agar air mata mekar. Pohonnya harus tepat di bawah bulan purnama. Pohon tersebut berada di tepat jantung ular di mana taring menggigit ekornya. Begitulah kira-kira. Hingga bisa disimpulkan, tempat pohon tersebut bukan di Lagrimas di Kristal, tetapi di La Luna Rota. Tak lama kemudian, muncullah Aguirre bersama pasukannya, yang mana ia bermaksud ingin mengambil mata panah suci. Aguirre dan pasukannya memiliki kemampuan untuk mengendalikan hewan dan tumbuhan. Aguirre pun berhasil mendapatkan mata panah suci tersebut. Prank pun mencoba mengambil kembali mata panah suci tersebut dari Aguirre. Singkat cerita, Prank pun berhasil mendapatkan mata panah suci tersebut. Tetapi ia berhasil ditusuk oleh Aguirre tepat di dadanya. Prank pun berhasil memberikan mata panah suci itu ke Lily. Tetapi Prank harus jatuh ke dasar sungai dengan keris yang menancap di dadanya. Lily pun lari ke tengah hutan menjauhi sungai. Para pasukan Aguirre yang mengejar Lily ke dalam hutan, mereka terlempar kembali ke sungai Amazon karena mereka tidak bisa jauh dari sungai. Salah satu pasukan Aguirre yang bisa mengendalikan lebah itu mengirimkan beberapa kawanan lebahnya menuju tempat pangeran dan memberitahu lokasi mata panah suci tersebut. Keesokan paginya, Lily pun menemukan Prank yang terkapar. Ternyata Prank masih hidup dengan pedang yang masih menancap. Lalu Prank pun meminta Lily agar mau mencabut pedangnya. Tetapi anehnya setelah dicabut, Prank tidak mengeluarkan darah sedikit pun. Lalu Prank pun memberitahu Lily bahwa nama aslinya adalah Francisco. Ia berusia 400 tahun. Francisco juga menjelaskan bahwa dirinya dulu berasal dari Spanyol yang memiliki ayah seorang tentara bayaran yang bekerja di tempat ayahnya Aguirre.
Setelah ayahnya Frank meninggal, ia diasuh oleh ayahnya Aguirre dan hidup bersama Aguirre seperti adik kakak. Setelah tumbuh dewasa, Aguirre memiliki seorang putri yang bernama Ana, yang mana Ana tersebut tengah berjuang melawan penyakitnya. Karena Ana adalah satu-satunya orang yang Aguirre sayangi, maka dari itu Aguirre pun pergi bersama Francisco dan beberapa orang lainnya untuk berekspedisi mencari pohon suci tersebut. Setelah tiba di Amazon, beberapa pasukan harus mati di tangan Amazon yang ganas. Sampai saat Aguirre dan beberapa orang lainnya sekarat, Aguirre ditolong oleh satu suku pedalaman. Ketua suku itu pun memberinya air mata rembulan yang membuat Aguirre dan yang lainnya berhasil selamat. Aguirre pun senang karena ia telah dekat untuk menemukan obat untuk putrinya. Tetapi Aguirre tak sabaran. Ia menuntut suku tersebut untuk memberinya mata panah suci dan memintanya untuk membawanya ke pohon ajaib tersebut. Tetapi ketua suku menolak sehingga Aguirre menyerang mereka semua. Terlepas dari kebaikan mereka terhadap Aguirre, Aguirre tega membunuhnya. Dan saat Aguirre akan membunuh putri kepala suku itu, Francisco berhasil menghentikannya dan membiarkan putri kepala suku itu lari. Dan Francisco dianggap sebagai pengkhianat. Kepala suku yang sedang sekarat berhasil melindungi mata panah suci dan pohon ajaib itu. Kepala suku mengetuk Aguirre beserta yang lainnya, termasuk juga Francisco atau Frank, agar tidak bisa meninggalkan hutan Amazon dan hidup abadi bersama penderitaannya. Aguirre yang menganggap Francisco pengkhianat, lantas mencari Francisco dan bertarung selama bertahun-tahun. Saat Francisco lelah dan tak mau Aguirre menyakiti siapapun lagi, lantas Francisco menjebak Aguirre ke dalam gua, yang mana mereka jauh dari sungai dan mereka semua menjadi batu. Sejak saat itu, Francisco pun membuat sebuah kapal yang diberi nama L'Aquila dan berlayar ke setiap penjuru sungai Amazon untuk menemukan pohon tersebut. Karena tak menemukan hasil, Francisco pun menyerah dan memilih menjadi pemandu wisata. Francisco pun tak pernah meninggalkan sungai Amazon dan saat itu, Francisco pun mengganti nama menjadi Frank. Berpindah ke Mike yang sedang mendayung sampan menuju tempat suku pedalaman tadi. Lalu ia dikejutkan oleh pangeran Jerman yang mana Mike langsung diculik dan dibawa ke dalam kapal selam. Saat di dalam kapal, Mike pun dipaksa untuk menunjukkan pohon ajaib itu berada. Karena Mike diancam, Mike pun terpaksa memberitahunya. Berpindah ke Frank dan Lily yang sudah sampai di La Luna Rota. Lantas ia mencari petunjuk di sana dan menemukan tuas yang dikelilingi pagar batu yang ada di dalam air. Karena ruang batuannya sangat sempit dan Frank tak mungkin bisa masuk ke dalam pagar itu, lantas Frank pun meminta Lily untuk masuk ke dalam pagar di bawah air itu untuk membuka tuasnya. Lily yang tak bisa berenang itu pun sempat menolak, tapi Frank membujuknya dan bilang bahwa Frank akan menemaninya dan Lily pun setuju dengan itu. Setelah berhasil masuk ke dalam pagar batu tersebut, Lily pun tak sengaja menginjak salah satu batu yang membuat pagarnya menutup dan membuat Lily terkurung di sana. Lily yang kehabisan napas pun lantas bertukar napas dengan Frank yang mengambil oksigen di dalam mulutnya. Aduh, patukar congor yo, padu congor. Singkat cerita, Frank yang akan naik ke permukaan untuk mengambil oksigen diserang oleh ikan piranha. Lalu Lily yang kehabisan napas menunggu Frank yang tak kunjung datang. Karena lama menunggu, Lily pun memilih untuk mendorong tuas itu sekuat tenaga. Setelah berhasil menggeser tuas tersebut, seketika air di sana langsung surut, tetapi Lily tak sadarkan diri karena kehabisan nafas. Singkat cerita, Lily pun berhasil dibawa ke kapal Frank dan berhasil disadarkan. Lily pun marah kepada Frank karena ia telah meninggalkannya.
Saat air surut, mereka pun melohok melihat bangunan yang tenggelam sekarang menjadi nampak seiring mengeringnya sungai tersebut. After 400 years. Saat sungai itu semakin surut, Frank pun melihat kapal selam yang terparkir di salah satu bangunan tersebut, yang mana kapal tersebut adalah kapal pangeran Jerman yang tadi mengejarnya di dermaga. Lalu pangeran dan pasukannya keluar dari kapal itu dan membajak perahu milik Frank. Pangeran juga mengancam Lily akan membunuh Mike jikalau Lily tak mau memberikan kalung mata panah suci tersebut. No. Saat pangeran itu mendapatkan mata panah suci, ia menjelaskan rencana untuk menggunakan pohon ajaib itu untuk memenangkan peperangan dan menjadikannya pemimpin di seluruh dunia. Only to win the war, but to reign for all. Saat semuanya telah sampai di tempat pohon itu, terlihat pohon itu telah lama mati yang membuat pohonnya lapuk. Karena tak tahu cara menggunakannya, lantas pangeran pun menyuruh Lily untuk memekarkan pohon tersebut. If you promise to let them go, give me one single petal in return. Tetapi Lily menolaknya. Lily mau melakukannya jikalau Lily dan Frank masing-masing diberi satu kelopak, tetapi pangeran tak mau memberinya. Pangeran hanya mau memberinya satu kelopak saja untuk satu orang, dan jikalau Lily mau kelopak itu, ia harus membunuh Frank. Mengingat Frank terkena kutukan dan tidak bisa mati, Lily pun menyetujui pangeran dan diam-diam menjalankan rencana dengan Frank. I'll do it if you give me a petal as well. You sacrifice your petal for her? She'd have to kill me first. Saat akan memekarkan pohon ajaib itu, mereka pun bingung karena tak terjadi apa-apa. Kemudian Frank pun mematahkan mata panah suci dan menemukan salah satu benda bercahaya di dalam mata panah suci itu, yang mana benda itu adalah kunci utama untuk memekarkan pohon tersebut. Singkat cerita, Frank dan Lily pun berhasil memekarkan pohon ajaib itu dan lanjut menjalankan rencana, yang mana Frank ditembak Lily yang membuat Frank terjatuh ke sungai. Frank pun menyelinap ke perahunya dan melumpuhkan beberapa penjaga di sana. Saat pangeran dan penjaga lengah, Lily pun menjatuhkan beberapa penjaga di sana dan berhasil naik ke dahan pohon tersebut untuk mengambil kelopak pohon ajaib itu. Seiring meredupnya cahaya bulan, di saat itu juga pohon yang tidak terkena cahaya bulan mulai mati. Di saat semua kelopak bunga itu akan mati, untungnya Lily berhasil mengambil salah satu kelopak yang belum mati. Tak lama kemudian, pangeran pun mengejar Lily. Lily pun terjatuh yang membuat dirinya harus bergelantungan di dahan pohon yang lapuk. Lalu salah satu dahan pohon itu tumbang yang membuat Lily terpelanting ke atas dan di saat itu kelopak bunga pohon itu jatuh. Tapi untungnya berhasil diambil oleh Frank. Tak lama kemudian, Aguirre dan pasukannya pun datang dan ingin mengambil kelopak pohon tersebut. Karena kelopak pohon itu ada di tangan Frank, maka Aguirre dan teman-temannya pun mengejar Frank. Aguirre! Francisco tiene el pétalo! ¡Detenedlo! Frank pun berencana menabrakkan kapalnya ke salah satu pilar di sana untuk memblokir tempat tersebut dari air sungai Amazon. Di tengah rencananya itu, Frank harus melawan Aguirre beserta teman-temannya sendirian. Di saat pangeran akan menyerang Mike dan Lily, Mike pun memukul pangeran hingga terpental ke dinding dan tertimpa reruntuhan tembok. Good night. Scheiße. Exactly what I...
Di saat Aguirre telah berhasil membuat prank tak berdaya, ternyata kelopak itu tak ada di prank, melainkan ada di Mike. Aguirre yang baru sadar akan hal itu memerintahkan untuk menghentikan kapal. Tapi sayangnya, kapal itu terlanjur menabrak tiang bangunan di sana dan membuat air sungai Amazon terputus. Karena telah jauh dari sungai, prank Aguirre dan pasukannya ditarik oleh akar tumbuhan dan membuatnya menjadi batu. This is worse than death! This is torture! Karena Lily tak mau kehilangan prank, Lily pun mengorbankan kelopak pohon ajaib itu untuk mengembalikan prank dan memutuskan kutukannya, supaya ia bisa bebas dan hidup dengan normal. Setelah semua itu terjadi, Frank pun akhirnya bisa hidup normal dan ia sekarang tinggal dengan Lily di London. I hope you know what you're getting yourself into here, Frank. Lalu film pun selesai. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Saya minta maaf jikalau alur yang saya bawakan terkesan berantakan. Jangan lupa support juga channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe supaya channel ini cepat monetisasi. Thank you.